Mantap into Indonesia. Halo guys, selamat datang di channel ini, di mana kita selalu ngebahas hal-hal yang bikin mikir jauh ke depan. Judul video hari ini, Indonesia 2026. 5 hal yang bakal berubah total dalam 5 tahun ke depan. Siap-siap atau ketinggalan? Bayangin deh, kita lagi di Maret 2026. Dan dalam 5 tahun ke depan, sampai 2031, Indonesia bakal ngalamin perubahan besar yang nggak cuma soal angka ekonomi, tapi cara kita hidup, kerja, makan, bahkan mikir sehari-hari. Prediksi ini berdasarkan data terkini dari pemerintah, BI, IMF, World Bank, dan tren global yang lagi ngegas di Indo. Bukan ramalan paranormal, tapi proyeksi realistis dari kebijakan, teknologi, dan dinamika dunia. Video ini bakal bedah 5 hal utama yang bakal berubah total, dampaknya ke hidup kita, khususnya Gen Z dan milenial, dan apa yang harus kita lakuin sekarang. Siapin kopi atau teh serta cemilan biar fokus. Like kalau kamu penasaran masa depan Indo, subscribe buat update prediksi lain, dan share ke teman biar diskusi rame. Yuk, langsung gas, intro dulu yuhui! Yo Sobat Masa Depan! Tahun 2026 ini lagi jadi titik kritis buat Indonesia. Bonus demografi puncaknya sekitar 2030. Visi Indonesia Emas 2045 lagi dijalanin, tapi dunia lagi chaos. AI boom, transisi energi, ketegangan global, dan ekonomi digital ngebut. Prediksi pertumbuhan ekonomi kita 5,1 sampai 5,4% di 2026, IMF dan BI. Tapi dalam 5 tahun ke depan, ada perubahan struktural besar. Kita bakal bahas 5 hal yang paling impactful. Dari energi, transportasi, kerja, ekonomi digital, sampai masyarakat. Data dari sumber kredibel seperti APBN 2026, laporan BI, dan tren global. Siap? Ini bukan sci-fi, ini realita yang lagi datang. Bagian 1. Energi terbarukan dan transisi hijau jadi mainstream. Nomor 1. Indonesia bakal beralih besar-besaran ke energi terbarukan dalam 5 tahun ke depan. Lonjakan investasi PLTS, PLTA, geotermal, dan biomasa lagi ngegas di 2026. Pemerintah targetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) naik signifikan, didorong program 3 juta rumah Prabowo yang banyak pakai panel surya, plus kebutuhan data center dan AI yang haus listrik. 1 data center bisa makan listrik setahun Indonesia kecil. Dampaknya, tagihan listrik rumah tangga bisa lebih murah, mobil listrik atau EV makin terjangkau. Pembiayaan multi-finance EV naik 39% di awal 2026, dan kota-kota besar mulai kurangi polusi. Tapi tantangan, infrastruktur grid masih perlu upgrade, dan harga baterai atau storage energi harus turun. Prediksi, tahun 2030, EBT bisa dominan di beberapa pulau, dan kita mulai ekspor listrik hijau ke ASEAN. Kamu siap ganti ke EV atau pasang solar panel di rumah? Bagian 2. Kendaraan listrik dan transportasi pintar ubah mobilitas sehari-hari. Nomor 2. Kendaraan listrik atau EV bakal jadi hal biasa di jalanan Indonesia dalam 5 tahun. Tren melonjak di 2026, pembiayaan EV naik tajam, ekosistem terintegrasi, stasiun charging, baterai lokal, dan target pemerintah percepat elektrifikasi. Dari Jakarta sampai Makassar, ojek online mulai ganti motor listrik, angkot dan bus kota ikut transisi. Dampak, bensin dan solar lebih murah buat yang masih pakai konvensional, tapi ongkos operasional EV jauh lebih rendah, hemat 70-80%. Prediksi, 2030 EV bisa capai 20-30% pasar kendaraan baru, terutama motor dan mobil kecil. Tantangan, harga baterai dan charging station di luar Jawa. Kamu bakal ganti motor listrik tahun berapa? Bagian 3. Ekonomi digital dan AI ubah cara kerja dan bisnis. Nomor 3. Ekonomi digital bakal meledak lebih kencang. Di 2026, AI dan Big Data jadi backbone bisnis, dari UMKM sampai korporasi. Tren, pusat data masif dibangun di Indo, pertumbuhan 2 digit di Asia Tenggara, AI tools lokal bahasa Indonesia makin pintar, dan pekerjaan baru muncul, AI spesialis, data analis. Dampak,
Kerja hybrid atau remote makin normal, side hustle via platform digital gampang, tapi pekerjaan konvensional seperti data entry, admin sederhana, mulai tergeser otomatisasi. Prediksi, 2030 kontribusi digital ekonomi bisa 20–25% PDB. Tantangan, skill gap, banyak Gen Z dan milenial harus upskill cepat. Kamu udah coba AI buat kerjaan sehari-hari belum? Bagian 4, bonus demografi puncak dan perubahan demografi. Nomor 4, bonus demografi puncak di 2030, 68% penduduk usia produktif. Dalam 5 tahun ke depan, kita masuk fase kritis. SDM harus siap atau jadi beban, aging population setelah 2035. Tren, migrasi ke kota atau desa hybrid, banyak yang pindah desa buat kualitas hidup, dan tekanan pada pendidikan dan vokasi. Dampak, peluang besar kalau SDM skilled, tapi resiko pengangguran kalau nggak siap. Prediksi, 2030 jadi deadline buat lolos middle income trap menuju Indonesia Emas 2045. Kamu termasuk yang produktif ini, gimana persiapanmu? Bagian 5, gaya hidup dan masyarakat, dari urban ke hybrid dan berkelanjutan. Nomor 5, gaya hidup berubah total, slow living, mental health awareness naik, dan konsumsi lebih sadar lingkungan. Dalam 5 tahun, tren digital detox, co-living atau komunitas desa, dan prioritas kesehatan mental karena tekanan ekonomi dan AI. Dampak, lebih banyak orang pilih hidup seimbang, bukan cuma cuan, bisnis hijau dan sustainable naik. Prediksi, 2030 hijau jadi norma, dan kota besar mulai adaptasi iklim, banjir, panas ekstrim. Kamu bakal ikut tren ini. Lima perubahan besar dalam 5 tahun ke depan. Energi hijau, EV massal, digital AI dominan, bonus demografi kritis, dan gaya hidup berkelanjutan. Ini bukan prediksi jauh, ini lagi dimulai sekarang di 2026. Tantangannya besar, tapi peluangnya juga gede buat kita yang adaptif. Kamu siap nggak? Spill di komentar. Hal mana yang paling bikin kamu excited atau khawatir? Dan apa yang bakal kamu lakuin mulai sekarang? Thanks sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bikin kamu mikir masa depan, like, share ke teman, dan subscribe buat konten prediksi dan realita lain. Turn on bell. Sumber, Prediksi BI, IMF, Kemenhub, Kementerian ESDM, dan tren 2026 terkini. Tetap semangat ya Indonesia, lagi di fase transformasi besar. Peace out.